Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Santosa. Saya dari mahasiswa Unibi, kelas karyawan jurusan Sistem Informasi semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan suatu studi kasus tentang tema isu kewarganegaraan konteks lokal. Kali ini saya akan membawakan tentang akar toleransi pembongkaran masjid Ahmadiyah yang di Sintang gitu. Cekadot, kita langsung aja. Pembongkaran masjid jamaah Ahmadiyah di Balai Harapan Sintang, Kalimantan Barat tidak boleh dibiarkan terjadi. Selain melanggar konstitusi, pembongkaran tersebut mengecam hak asasi kelompok minoritas. Ironisnya, pembuatan semena-mena itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang sendiri yang seharusnya menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga wilayahnya. Pembongkaran Masjid Ahmadiyah itu dilakukan pada 29 Januari 2022. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang membongkar bagian kubah masjid setelah surat peringatan dari pemerintah Kabupaten Sintang perihal pembongkaran tak diindahkan jamaah Ahmadiyah. Rumah ibadah itu akan dialih fungsikan menjadi tempat tinggal atau balai pertemuan. Tak cuma menabrak undang-undang dasar, pembongkaran paksa itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi Indonesia. Itu sebabnya pemerintah pusat harus menegur Bupati Sintang dalih bahwa membangun masjid tak sesuai peruntukan terkesan diskriminatif ya, dan mengada-ngada sebenarnya gitu kan. Sedangkan masjid itu tahu sendirilah, masjid itu untuk ibadahnya umat muslim gitu kan. Apalagi kemudian terungkap bahwa masjid itu bukan satu-satunya rumah ibadah tanpa izin mendirikan bangunan IMB di daerah tersebut. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 2006 juga mengatur bahwa perselisihan rumah ibadah harus diselesaikan secara musyawarah. Pembongkaran itu menunjukkan pemerintah Kabupaten Sintang lebih tunduk pada tekanan massa sejak 2004. Jamaah Ahmadiyah di Sintang sudah mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan itu kian menjadi-jadi sepanjang 2021. Pada 14 Agustus tahun lalu, pemerintah Kabupaten Sintang sempat menyegel masjid tersebut, namun massa yang masih tak puas membakar rumah ibadah itu pada 3 September lalu. Sebanyak 21 terdakwa dalam kasus itu sudah divonis 4 bulan 15 hari. Namun kasus pembakaran juga dihukum buat pelaku tak menjadi akhir dari episode kelam ini. Alih-alih mencari jalur keluar yang bisa menjamin kebebasan beribadah, pemerintah Kabupaten Sintang melayangkan surat peringatan yang meminta jamaah Ahmadiyah membongkar sendiri masjidnya. Setelah dua surat pertama tak diindahkan, mereka kemudian melayangkan surat ketiga. Ketika batas waktu itu terlewati, Satpol PP bertindak seenaknya membongkar kubah masjid itu. Itu sebenarnya gak baik ya. Tempat ibadah yang harusnya didirikan dengan selayaknya gitu malah dibongkar paksa untuk menjadikan suatu bangunan yang itulah. Kejadian di Sintang ini seperti mengulang pola lama yang sering terjadi di berbagai daerah. Aparat pemerintah kerap melarang kegiatan kelompok minoritas dengan dalih mencegah serangan dari kelompok minoritas atau demi memelihara harmoni sosial. Bukannya mencegah agresi kelompok mayoritas,
pemerintah justru ikut menekan dan mendiskriminasi kelompok minoritas. Kasus di Sintang memperpanjang daftar kesewenang-wenangan aparat pemerintah terhadap kelompok ini. Peristiwa itu sekaligus bukti bahwa pembubaran kelompok intoleran seperti Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia tidak serta-merta mengurangi kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Apa yang dialami Jamaah Ahmadiyah menunjukkan bahwa represi terhadap kelompok garis keras tidak berdampak pada meluasnya kebebasan beragama. Tekanan dan kekerasan itu malah difasilitasi oleh pemerintah sendiri gitu kan. Yang semestinya diharapkan dari pemerintah bukanlah sewenang-wenang atau represi, tapi keberanian untuk melindungi dan menjaga hak-hak minoritas. Ini bisa dimulai dengan mencabut surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Keputusan yang melarang Jamaah Ahmadiyah menyiarkan dan menjalankan keyakinan mereka secara terbuka kerap menjadi dalih kelompok intoleran untuk melakukan persekusi. Selama SKB ini masih berlaku, penganut Ahmadiyah di Indonesia akan terus mengalami diskriminasi. Semestinya pemerintah harus memastikan persekusi terhadap Jamaah Ahmadiyah tidak boleh terulang lagi. Tanpa ada ikhtiar yang memperluas toleransi, hak beragama dan minoritas akan selalu terpinggirkan di negeri ini, gitu kan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucap atau bahasa saya yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.